لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baitullah, Labbaik Allahumma labbaik. Azzatur, Istiqomah. Azzatur, Amanah. Azzatur, Barakah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. ونحن insyaallah minas syahidin wa syakirin. Yang kami hormati segenap direksi PT Aja Risalah Pratama, yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Empu Syarifuddin. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan agenda atau schedule dari PT Aja Risalah Pratama, kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan manasik, dan ini sudah merupakan rangkaian daripada keberangkatan kita selaku jamaah umroh. Salawat juga salam semoga senantiasa limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad
Supaya tidak terlalu banyak menyita waktu, yang pertama kami dari PT Ajar Risalah Pratama ingin menyampaikan informasi yang mungkin ini penting. Yang pertama, alhamdulillah untuk kepengurusan baik itu administrasi, birokrasi sudah hampir final. Untuk dokumen semua sudah komplit, paspor terutama, paspor semuanya sudah selesai. Walaupun memang perjuangan adalah tentunya ya, di antara Bapak Ibu yang datanya kurang atau yang tidak punya dokumen pelengkap, tapi alhamdulillah kami PT Ajar Risalah Pratama bisa membantu Bapak Ibu sehingga untuk paspor sekarang sudah selesai semuanya. Mudah-mudahan dengan diberi kemudahan-kemudahan itu, kita dalam perjalanannya pun diberi kemudahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, administrasi juga sudah hampir selesai. Karena itu juga penting ya buat kami mengurus yang lain-lainnya. Kemudian birokrasi, nah nanti Bapak Ibu, karena dari hari sekarang sampai keberangkatan itu kurang lebih ada waktu 2 minggu ya. Informasi seminggu sebelum hari H biasanya sudah kami share yang namanya tiket, sudah kami share tiket elektroniknya ya. Sekarang sudah ada, PNR-nya sudah ada, nanti disebutkan nomor plate-nya sudah ada, tinggal tiket elektroniknya yang belum insert name-nya. Kemudian bisa nanti juga akan di-share. Jadi seminggu atau bisa biasanya 3 hari kalau bisa. Bisa 3 hari sebelum hari H kita share di grup. Ibu Bapak bisa melihat, oh bisa saya datanya betul nggak, namanya, alamatnya, paspor tiketnya juga sama. Insya Allah nanti kami akan menepati yang namanya kepastian, insya Allah. 5 pasti itu adalah insya Allah ya. Anjuran ketentuan dari pemerintah. Tanggal 18 itu jam 11 malam, kan masih tanggal 18. Jumat malam. Karena apa? Karena maskapai atau pesawat kita pagi-pagi take off-nya jam 8, 19 sampai 27 Agustus 2023. Berarti kita akan ada 9 hari perjalanan ya Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita. Kemudian di kantor Ajatur tuh berangkatnya tanggal 18. Ini jam 23. Jam 23 itu jam 11. Ya, jam 11 malam. Jam 11 malam itu sudah kumpul. Terus satu kumpul di kantor kantor Ajatur. Nah, terserah ya. Jadi kumpulnya di kantor Ajatur. Terus jam 12.00 tadi jam 12.00 masih tanggal 18 acara seremonial pelepasan. Ini di kantor ya, ada pelepasan. Ini jam 1 kita berangkat ke bandara. Yang tadi dari mana? Start dari kantor ya. Start dari kantor jam 1 malam kita akan berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 2. Berarti berangkatnya jam 1, baru ini masuk tanggal 19. Kemudian sholat subuh berjamaah di Masjid Terminal 2 Bandara. Insya Allah perjalanan jam 1 subuh kita sudah ada di bandara, sholat subuhnya di bandara. Terus jamaah berkumpul di Terminal 2 Bandara Internasional untuk pembagian paspor. Nanti paspor akan dibagikan di bandara. Kenapa nggak dibagikan dari sekarang? Lupa. Takutnya hilang. Lupa. Nggak jadi dari ini tuh. Dan ini semua ada paspor, ada visa, ada ID card. ID card itu sebagai data pribadi masing-masing.
Dan ID card semenjak dibagikan itu jangan lepas sampai pulang. Di ID card itu sebagai pengganti daripada data pribadi masing-masing. Disebut kalau di sana mah nyawa kita, ID card nyawa kita. Kenapa disebut nyawa kita? Karena paspor visa itu nempel nanti di paspor. Paspor itu kalau sudah di Mekah sudah sampai nanti akan dikumpulkan kembali. Jadi sebagai data adalah ini. Kalau terjadi sesuatu, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun. Nah, ini nanti akan dibagikan ID card seperti ini. Ada foto bapak di situ masing-masing. Ada nama, ada nomor paspor, ada nomor telepon, ada nama hotel. Ya di sini tuh. Ada nomor telepon mutawib, nomor telepon pembimbing atau tour leader, semua lengkap. Jadi kalau misalkan lupa ke hotel, ya terpisah dari temennya, nah tinggal ini sebagai senjata. Nah setelah proses imigrasi, ya bagasi dengan baca Bismillah, doa kita akan take off menuju Jeddah, ya menuju Jeddah. Dengan pesawat Lion Air, nomor pesawatnya JT110. Ini jam 8.20. Makanya tadi kenapa harus berangkat jam 1 padahal berangkatnya jam 8. Aturan bandara 4 jam sebelum kita berangkat sudah harus ada di bandara. Maka jam 1 berangkat, jam 4 kita insya Allah sudah sampai bandara. Jadi kita enjoy gitu, santai, terburu-buru. Beda dengan berangkat ke subuh misalkan, kendala di jalan belum tahu kan gitu, maka kita ambil jalan supaya lebih santai. Jadi jam 8.20 insya Allah kita terbang, tiba di bandara Abdul Aziz Jeddah jam 14.30 siang. Ya, adapun nanti pelaksanaan ibadah di pesawat dan sebagainya nanti di materi ya, di materi. Cara berwudunya atau tayamum seperti apa nanti akan dibahas di materi. Terus setelah proses imigrasian kita sudah di Jeddah nih Pak, sekarang sudah di Jeddah, ya sudah di Jeddah nih. Kita akan naik bis menuju Madinah. Jadi perjalanan kita dari Jeddah nanti ke Madinah dulu. Di Madinah selama 3 hari kita akan ada di Madinah. Sekaligus kita akan ziarah ke ini pakai bis ya, pakai bis karena memang standar travel rata-rata pakai bis. Di Jeddah kita sudah di Madinah nih. Di Madinah kita kira-kira kalau tadi jam berapa? Jam 14.30, kalau perjalanan 5 jam 9 lah ya. 9 malam kita sudah ada di Madinah. Kita langsung check in hotel, istirahat, baru kita bisa ke Masjid Nabawi biasanya subuh. Ya sudah bisa ke Masjid Nabawi itu untuk sholat subuh atau mungkin sholat malam. Kita janjian nanti kumpul jam berapa di lobi biasanya. Kalau pertama kita harus ya sama-sama lah dulu ya, sama-sama. Nanti dibawa ke masjid. Kemudian sekarang di Madinah sudah hari kedua Pak. Hari kedua di Madinah kita akan ke Raudhah. Ya ke Raudhah itu kita untuk sholat di Raudhah. Sekarang Bapak Ibu untuk masuk ke Raudhah memang tidak seperti dulu. Kalau dulu bebas, ya bebas kapan aja kita bisa ke Raudhah. Kalau sekarang kita harus ada yang namanya surat izin, nah, namanya tasreh. Jadi setiap orang yang pelaksanaan umroh itu harus mendapatkan surat izin masuk Raudhah. Dan insya Allah kita nanti sudah disiapkan surat izinnya sehingga untuk ke Raudhah ini tidak bisa berkali-kali kalau sekarang. Hanya bisa 1 kali karena izin secara resminya hanya dapat untuk 1 kali ke Raudhah. Nantilah itu mudah-mudahan kita bisa beberapa kali. Kemudian berziarah ke makam Rasulullah. Nah ini
Kalau tadi kita sholawat dari sini assalamualaikum ya Rasulullah, kita nanti akan berhadapan langsung dengan baginda Rasulullah di hadapan makomnya. Sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi ini seperti biasa dipersingkat ya. Sholat maghrib kelima ini hari kedua kembali ke hotel istirahat. Kemudian di hari ketiga qiyamul lail sholat subuh berjamaah, sarapan pagi di hotel. Ini hari ketiga. Ini akan kita adakan setelah sholat subuh, sarapan pagi di hotel dilanjutkan dengan ziarah. Ini city tour Pak. Di Madinah kita akan city tour berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Ya, di perjuangan Rasulullah kita akan tahu di Madinah nanti ada Masjid Kuba, ada Masjid Kiblaten, ada Jabal Uhud, tempat perang Nabi ya. Ada Nabi Adam di Jeddah. Kalau Nabi Adam mungkin nanti pas pulang biasanya hanya melintas saja. Oh ini kuburan Nabi Adam. Kalau untuk Nabi Adam, kalau di Madinah hanya ke tempat-tempat bersejarah. Di sini ada Jabal Uhud. Nah, ini ada beberapa yang kita kunjungi nanti. Jabal Uhud, bukit yang akan ada di surga kan, janji Rasul, karena memang di situ tempat perjuangan Nabi. Masjid Kuba, masjid yang dibangun ketika Rasulullah hijrah pertama sebelum Masjid Nabawi. Kemudian ada mengunjungi makam syuhada, ini masih di Uhud. Masjid Kiblaten, kebun kurma. Nah kita akan ke kebun kurma. Kalau lagi berbuah mah bisa melihat buahnya seperti apa. Kembali ke hotel. Ini untuk di Madinah, jalan-jalan lah ini mah ya, jalan-jalan di Madinah. Kemudian sholat asar, sholat ini sudah ada di Masjid Nabawi atau di hotel. Kembali ke hotel. Ini hari terakhir di Madinah ya. Hari terakhir di Madinah qiyamul lail Masjid Nabawi. Ini kalau kita berangkat hari Sabtu berarti sekitar hari Rabu ya. Hari Selasa. Ya, Ahad, Senin, Selasa. Ini hari Selasa. Kita sudah akan melanjutkan perjalanan. Ini hari terakhir. Hari terakhir setelah Masjid Nabawi qiyamul lail kita akan menuju Mekah nih, menuju Mekah dengan persiapan malamnya. Jadi setelah city tour malamnya insya Allah ada manasik lagi Bapak Ibu nanti. Manasik seperti cuman manasik singkat untuk mengingatkan saja. Nah pagi-paginya atau malamnya kita sudah berkemas barang-barang supaya semua dikemas. Kemudian besok paginya kita akan ke Mekah. Nah pagi-pagi itu koper sudah harus dikumpulkan di lobi hotel dan bawaan-bawaan semuanya. Dan nanti kita akan check out hotel. Nah ini kalau untuk waktu biasanya kalau yang sudah berjalan itu pada zuhur. Sholat zuhur masih di Masjid Nabawi. Kemudian kita akan ke Mekah. Pakai bis lagi, jadi jalan-jalan 2 kali naik bis dari kedatangan, nanti dari berarti 3 kali 5 kali lah kita jalan-jalan naik bis. Ya di Madinah dari Jeddah ke Madinah city tour 2 kali, dari Madinah ke Mekah 3 kali, jalan-jalan di Mekah city tour di Mekah 4 kali, nanti pas pulang ke bandara 5 kali. Nah ini perjalanan kita. Nah ini Bapak Ibu ada mikot di Bir Ali. Berarti kan kita dari hotel kita ini sudah pakai ihram. Ya pakai ihram nanti. Nanti itu akan dibahas di materi. Kemudian tiba di Mekah, check-in hotel dalam keadaan berihram ya. Dalam keadaan berihram kita check-in hotel biasanya hanya masuk hotel untuk makan malam, kemudian bersuci. Kalau batal wudhu kita akan lanjutkan untuk tawaf sa'i dan tahallul, menyelesaikan ibadahnya. Kemudian kembali ke hotel istirahat. Nanti untuk
Ini hari pertama di mana? Di Mekah. Hari pertama di Mekah. Malamnya kita sudah sampai, kemudian umroh selesai. Bapak Ibu, ini amanat ya atau titip dari sekarang. Memang perjalanan Madinah Mekah langsung umroh itu luar biasa, menguras energi ya, apalagi informasi saat ini panas cuacanya. Malam saja, malam itu 37 derajat saat ini. Itu kondisi malam, bukan siang. Kalau siang mungkin bisa 40 lebih, 42, 43. Maka yang pertama yang harus dipersiapkan doping vitamin. Ya, bahwa kalau yang punya riwayat penyakit, obat jangan lupa. Ya, mulai tadi hari pertama ya. Ini hari sholat subuh seperti biasa. Ini di Mekah, nanti akan dipandu setiap. Ini sudah hari kedua. Hari pertama malamnya umroh, hari pertamanya kita tidak ada kegiatan keluar, hanya sebatas hotel Masjidil Haram, hotel Masjidil Haram saja. Hari keduanya kita sudah akan ada kegiatan, yaitu city tour lagi. City tour di Mekah. Kita ke Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kita juga akan kunjungi Padang Arafah, tempat wukuf. Hanya ini biasanya tergantung situasi turun atau tidak dari bis. Ya, terus mengunjungi Jabal Sur. Ini juga turun kalau di Jabal Sur, hanya di bawahnya saja, tidak naik. Jabal Sur itu tempat ada di sana namanya gua ya. Gua Sur, di mana Rasulullah pas mau hijrah dari Mekah ke Madinah disembunyikan oleh Allah di sini dulu sama Abu Bakar Siddiq. Terus ini di puncak Pak, kalau mau ke guanya mah perjalanan 3 jam lebih bisa. Hanya di bawahnya saja kita dengerin ada penjelasan dari Mutawif. Setelah itu foto bersama, kita sudah selesai. Terus mengunjungi Jabal Nur. Di sini juga biasanya nggak turun, kita hanya dari bis. Jabal Nur ini di atasnya ada Gua Hiro, tempat turunnya wahyu pertama, Al-Alaq 1-5. Tapi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu mau ke sini, bisa sebenarnya. Kayak kemarin waktu saya berangkat terakhir tuh, malam terakhir pulang itu jam 10 apa ya, jam 10 malam saya berangkat ke Gua Hiro. Turun-turun jam 3 pagi, naik ke atas. Perjalanan 2 jam lah naiknya. Cuman ya harus yang fisiknya betul-betul. Jabal Nur ya, ada Gua Hiro di atasnya. Kita bisa ke guanya. Guanya hanya cukup untuk 1 orang di dalam, bisa sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah. Kemudian ini nanti umroh yang kedua, city tour umroh kedua. Umroh pertama dari Madinah kan sudah, sekalian city tour kita akan umroh yang kedua. Umroh yang kedua nanti sekalian bawa kain ihram lagi. Nanti penjelasannya di materi. Jironah ini tempat kita bermikot. Mikotnya di Jironah. Atau mungkin kalau situasinya terlalu siang, biasanya dialihkan ke Tan'im, Masjid Siti Aisyah. Ya, Masjid Siti Aisyah. Ambil mikotnya, karena ambil mikot itu harus keluar dari tanah haram. Kita sedang ada di tanah haram, keluar dari tanah haram, dan mikot itu sudah ditentukan tempatnya. Di antaranya ada Jironah, ada Tan'im, kemudian ada Hudaybiyah, ada Qarnul Manazil, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai melaksanakan itu, terus umroh, tawaf sampai tahallul. 3 nih di Mekah. Nah ini sudah tidak ada kegiatan keluar ya, keluar dari kota Mekah atau tanah haram. Dan alhamdulillah perjalanan yang sekarang kita dapat sholat Jumat di Masjidil Haram. Ya ini kan luar biasa, karena memang ini kayaknya baru 2 kali sama ini nih selama Azza berangkat.
sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Biasanya sholat Jumat dapat hanya di Masjid Nabawi. Alhamdulillah kita bersyukur. Ibu-ibu juga biasa ikut Jumatan aja kalau di sana. Kemudian ini hari terakhir, ya hari ke-8 ya, hari ke-8 ini udah hari terakhir di Mekah. Kita tawaf wadahnya insya Allah di subuh. Setelah sholat subuh berjamaah kita langsung tidak ke hotel dulu, tapi akan tawaf wadah. Tawaf wadah itu tawaf perpisahan ya, tawaf perpisahan dengan Ka'bah, dengan Masjidil Haram, dan tidak lagi masuk ke sini ke Ka'bah lagi. Ini tawaf wadah setelah sholat subuh, kemudian kita kembali ke hotel. Siap-siap. Nah malamnya ini mungkin sudah berkemas dari hotel tadi pagi-pagi, terus kita akan jalan-jalan ke Jeddah dulu. Nah nanti mungkin di situ ada yang namanya Masjid gitu, Kisos, Masjid Abuna, Makom Siti Hawa. Ya hanya melintas saja Bu. Ini melintas. Paling agak lamanya di Pasar Alimuro di Kornes. Nah kalau ibu-ibu sudah rindu bakso, di situ sudah ada bakso udin, ada makanan khas Indonesia, khas Sunda di Jeddah ya, di Jeddah di Pasar Kornes. Nah kita akan pulang ke Indonesia sore Bu, pulangnya sore, pulangnya jam 16.10 tuh, jam 16.10 kita akan menuju kota Jakarta ya dengan JT11. Kalau tadi berangkat JT110, ini naik 1 jadi JT111 itu pulangnya. Pesawatnya beda gitu dengan keberangkatan, tapi masih Lion Air. Dan tiket pun nanti sudah PP, kita sudah dapat menerima tiket PP. Sampai di Indonesia jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian nanti dijemput sama bis yang sudah disiapkan dari Azatur. Bapak Ibu akan kembali ke kantor Azatur. Jadi berangkat dari kantor Azatur, pulang sampai ke kantor Azatur. Jadi Bapak Ibu keluarga yang mengantar atau yang menjemput cukup di kantor Azatur saja. Tidak usah ke bandara gitu. Tapi sebaiknya supaya ada kebersamaan, tetap naik bis yang sudah kami sediakan. Ya. Terus semoga ibadah umroh udah selesai ini, udah ya, makbul, masyhur, mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan ya hatinya, bulan tafakur Allah Subhanahu wa taala melalui kekuasaan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Awal kita berangkat dari pesawat yang langsung saja tadi ada tambahan kegiatan di pesawat, tidak ada lain adalah yang pertama kita mendengarkan bacaan talbiyah, kemudian juga untuk melaksanakan sholat di pesawat, juga bersuci di pesawat yang sudah sampaikan tadi. Barangkali nanti kalau sudah lewat ini sebab langsung kita beramal di Madinah. Untuk sholat di pesawat itu bisa saja kita dengan cara bertayamum atau bersucinya dikarenakan air. Kalau ada air tema di kamar mandi ya, hanya toilet, tidak ada kamar mandi, ada toilet saja ya. Itu ada air, untara ulama ngecelak wae, kecelak gitu. Jadi tidak bisa untuk
bersuci seperti kita menggunakan air, maka diambilnya itu dikiaskan sajalah. Kalau aturan kita fikih mah itu dengan bersuci salatu ahjarin, dengan bersuci dengan 3 batu kan, ya, 3 batu. Nah, hiji sekali oleskeun lamun teh anu berat, ya, yang penting ada diusapkan gitu. Kalau sekarang kan nggak pakai batu, pakai tisu, ya, mungkin pakai tisu 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu niatkan ini udah termasuk suci gitulah ya. Kalau di pesawat, tapi nggak doa, mudah-mudahan nanti di pesawat itu tidak ingin BAB, tidak ingin kencing. Kalau itu berdoa, tapi kan namanya juga berusaha ya. Jadi emang ngambilnya dikiaskan, kita ngambil pakai tisu ya. Itu pun harus hati-hati ya. Kalau kita bawa tisu sendiri atau di sana ada tisu, itu jangan sampai berceceran, berantakan. Sebab kita untuk keamanan, kebersihan juga di pesawat itu juga kembali kepada kita masing-masing. Dan untuk niat juga bisa untuk niat tahiyatul waktu, sholat menghormati waktu, bisa sholat menghormati waktu. Nanti kita disempurnakannya setelah kita mendarat ya. Boleh juga ada orang yang menggunakan tayamum gitu ya. Tayamum itu juga sholat untuk menghormati waktu bisa dengan cara tayamum. Hanya mungkin kalau dilihat di pesawat apa yang kita untuk diambil gitu, kalau debu gimana debunya ya, dengan cara tidak nampak lah gitu, tapi kita niatkan tahiyatul waktu juga niat tayamum bisa di sana ya. Paling di depan kita ada kursi ya, di kursi ini di sini ada meja, nanti di pesawat ada meja. Sebelum kita makan itu mejanya sudah tertutup. Kalau kita makan mejanya dibuka, itu bisa di situ. Yang penting berusaha sajalah niat untuk melaksanakan sholat, tidak untuk meninggalkan sholat ya semampunya. Itulah sedikit. Dan langsung saja Pak, kita ceritanya sudah sampai di Madinah ya. Sampai di Madinah, kegiatan insya Allah Bapak dan Ibu ilmu sudah ada, walaupun hanya tinggal pemahamannya saja. Di Madinah kegiatannya tidak ada lain, adalah untuk sholat berjamaah dan beramal-amal yang lain, baik itu baca Quran ataupun apa saja, qiyamul lail ya di Madinah. Itu hanya kegiatan untuk kita sama-sama beribadah di Masjid Nabawi yang namanya Masjid Nabi. Dan di sana itu ada yang dikatakan tadi Raudhah. Kalau dulu memang bebas masuk Raudhah, setiap waktu kita masuk. Kalau sekarang tidak bisa ya, sudah ada aturan baru. Maka ketika di situ kita diberi kesempatan untuk ke Raudhah, itu hanya pengalaman setiap orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu pengamalannya beda-beda. Untuk itu di sana ya hanya ibadah-ibadah dengan kita niat ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala sampai di negeri Madinah atau sampai di Masjid Nabawi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situ insya Allah Bapak dan Ibu sekalian sudah jelas kalau untuk pahala-pahala sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sudah termasuk tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di Masjid Nabawi, beramal di Masjid Nabawi, itu kita dikasihkan Allah Subhanahu wa taala
dilipat gandakan pahalanya dengan lipatan 1000. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap amal kebaikan yang satu di kita dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi Allah menjamu kepada tamunya. Setiap orang yang beramal di Masjid Nabawi itu diganti Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 kali kebaikan. Jadi di negeri ini yang ada kelebihan dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, catatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala 3 tempat. Di Masjid Nabawi dibalasnya dengan 1000. Di Masjidil Haram Makkah dibalasnya dengan 100.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500. Hanya 500. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan menjamu tamunya dengan begitu besar pahalanya. Kalau bapak-bapak ya, setelah kita sholat di Raudhah, maka di situ kita keluar ada pintu yang namanya Raudhatul min Riyadhil Jinan. Raudhah ini taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Taman surganya Allah Subhanahu wa taala, bapak keluar dari pintu itu, kemudian belok kiri untuk mulai kita kembali ke hotel, tapi kita keluar melalui sini, ya, melalui jalannya sini, kemudian jalan perjalanan keluar, kemudian kita terus lurus, maka kita akan ketemu dengan pintu makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ ada lubang-lubangnya. Hanya kita mungkin tidak bisa lama, jalan pun kita ya kalau banyak kan ya mepet-mepet jalannya, ya sedikit-sedikit. Kalau kita mau berhenti juga sudah didorong lagi sama askarnya. Disitulah baru kita akan ketemu dengan makamnya Rasulullah SAW. Dengan setiap saat kita berucap di sana, tidak ada lain mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Namun di rumah yakin ibu dan bapak ini tidak tahan. Kita bicaranya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum. Gaya Pak, najam-najam yang lain bisa ada kesana itu tarikan, daya tariknya untuk kita ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Selanjutnya tibalah saatnya kita telah selesai beribadah di Masjid Nabawi, maka jamaah waktunya harus sudah berangkat ke Mekah. Kalau sudah berangkat ke Mekah, maka sudah mulai jamaah umroh terutama dari Ajatur ini sudah siap-siap, nanti ada pembimbing di sana, siap-siap untuk melaksanakan kita berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah, jamaah Ajatur sudah siap-siap, mulai sudah memakai pakaian ihram. Dipakai dari hotel pakaian ihramnya, dan nanti mulai niatnya baru di satu tempat, ya, itu di Bir Ali, atau yang namanya itu kalau dulu bukan Bir Ali ya, sekarang dikatakan dengan Bir Ali. Maka kita berangkat menuju satu tempat. Perjalanan Madinah ke Mekah itu kita sudah memakai mengenakan ihram, maka kita nanti untuk berhenti di satu tempat yang namanya Bir Ali. Disitulah kita mulai niat untuk berihram, dan mulainya masuknya waktu untuk berihram. Itulah yang disebut dengan mikot, ya Pak ya. Nanti dari Bapak yang nama mikot, artian mikot. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Maka yang kita butuhkan sekarang adalah mikot makani. Itu tempat mulainya kita niat, ya. Tempat mulainya kita niat umroh. Mulai niat umroh dengan kita menggunakan pakaian ihram, dan langsung kita niat untuk umroh. Niatnya yang panjang yang pendek Pak? Yang pendek. Kalau sudah siap, pakai pakaian ihramnya sudah, ya. Kita di sana mau mandi dulu boleh, ya.
Mau mandi dulu boleh, langsung mau baiknya mandi dulu ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Dari Rasulullah SAW, wa atimul hajja wal umrata lillah, ini dari Al-Quran ya. Al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma wal haji mabrur rasul jauh ila jannah. Jadi umrah ke umrah itu menghapus, menggugurkan dosa. Dari umrah ke umrah berarti dari umrah ke umrah berarti umrahnya 2 kali. Maka daripada itu, dari setiap terutama dari Azatur itu menyediakan 2 kali umrah. Mudah-mudahan nanti Bapak ada waktu lagi untuk melaksanakan umrohnya 3 kali ya. Mudah-mudahan nanti kita lihat situasi dan kondisi di sana. Yang utamanya mah kita melaksanakan 2 kali umroh. Lihat dari rumah sekarang pendaftaran umroh, kita niat daftar umroh 1 kali daftar umroh. Tapi pelaksanaan umrohnya kita nanti di sana itu 2 kali ya. Mari pertama kita dari Madinah untuk perjalanan ke Mekah, kita berhenti di satu tempat yang mana mikot di Bir Ali. Maka di situ kita turun, mau mandi-mandi, wudu, sholat sunat tahiyatul masjid di Bir Ali. Dengan kita dengan niat untuk melaksanakan umroh, ya, dengan ucapan bawatul umroh tawarotum biha lillahi ta'ala. Lu panjangan bonokna. Labaik Allahumma umratan, labaik Allahumma umratan, itu yang aja. Labaik Allahumma umratan. Udah beres, sudah mulai masuk kita berihram, maka semuanya itu sudah mulai meninggalkan yang disebut dengan larangan-larangan dari umroh, dari ihram, larangan ihram. Terutama untuk bapak-bapak tidak boleh pakai peci. Ya, tutup, tidak boleh pakai kaos kaki, ya, tidak boleh gunting kuku secara umumnya dengan ibu-ibu, ya, kemudian tidak boleh nyabut bulu-buluan, tidak boleh, ya, bulu apa saja tidak boleh, ya, nyisir hati-hati, nyisir juga, karena sampai nyisir nanti rambutnya dapat udah aja lah, tekun nyisiran lagi tidak naon lah, menjaga. Kemudian juga ibu-ibu tidak boleh menutup muka, ya. Nih, ibu-ibu mah rapi wae, tapi bapak-bapak mah gimana pakai peci, ya. Bagaimana kalau pakai payung? Nanti boleh pakai payung, sebab payung mah tidak nempel kepala sana, ya. Jauh bedanya jauh, ya, payung. Nih. Yang penting kita sudah menggunakan pakaian ihram, maka disitulah kita sudah mulai melaksanakan 1 rukun dari umroh. Anu kedah diingat mah, kedah paham mah, rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5. 1 niat, nanti di sini ada ya Pak, di buku panduan ya. 1 niat dengan berihram tadi, ya. Kemudian 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahalul, 5 tartib untuk umroh. Bedanya dengan haji cuma 1, yaitu wukufnya di Arafah. Kalau haji ihram, niat berihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i dan tahalul, ke-6-nya tartib. Namun umroh, niat dengan berihram, kemudian tawaf, sa'i, tahalul, beres, tertib. Ya, itu yang kelimanya. Itu sunatnya yang perlu paham. Tapi insya Allah pelaksananya barang hadir, ya. Bisa hanya kalau kebetulan kita sendiri, ya, itu supaya lebih paham lah ya. Di sini ada niat sambil berihram, tawaf, sa'i, tahalul dan tertib. Niat sambil berihram kita sudah melaksanakan, ya. Dan niat umroh dengan berihram di sini boleh disebutkan dengan nawatul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang pendeknya labbaik Allahumma umratan. Beres, maka jamaah untuk langsung diberangkatkan menuju Masjidil Haram. Naik kita bis diucapkan tidak lepas ucapan talbiyah. Maka barang
labbaik sarwo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampailah tibanya kita di Mekah dengan masuk ke Masjidil Haram, dan semua barang-barangnya mungkin bisa juga disimpan dulu di hotel, ya. Kemudian kita hanya dengan berpakaian ihram untuk masuk ke Masjidil Haram. Masjidil Haram masuknya dari pintu mana saja, boleh kita ucapkan Allahumma antas salam, minkas salam, waalaikumsalam dan sebagainya, ya. Allahumma qali abwaab rahmatik, boleh, ya. Kemudian masuk dengan diusahakan kita sudah suci, sudah punya wudu. Baiklah, untuk rukun yang kedua yaitu tawaf. Tawaf pertama punya wudu, kedua dimulai dari Hajar Aswad, dilakukan 7 putaran, dilakukan di Baitullah sudah jelas, ya, berputar berlawanan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah, ada di sebelah kiri orang yang tawaf. Untuk laki-laki pundak dan tangan kanan harus terlihat, maka dengan pakaian ihram nanti bisa Bapak dilihat di sana dengan praktek, ya, jangan sampai terbalik. Yang kosong itu yang ini, ya, yang ini nantilah praktek itunya. Nah, inilah, ya, yang saya tulis yang jemaah kemarin. Yang pertama untuk tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tawaf itu ada beberapa macam. 1, tawaf wajib, tawaf sunat, juga tawaf kudum atau tawaf wada, ya. Yang kita gunakan adalah tawaf, termasuk rukunnya tawaf wajib, ya. Untuk tawaf wajib, tawaf sunat dan tawaf wada, ya. Untuk tawafnya wajib itu untuk tawafnya umroh. Maka dimulainya tadi dari rukun Hajar Aswad, ya. Di bawah rukun Hajar Aswad boleh Bapak mau niat lagi untuk tawafnya, ya. Nah, sebelum mulai tawaf sunnah mencium Hajar Aswad. Kalau tidak mungkin kan cukup melambaikan tangan atau yang disebut dengan istilam, ya. Di sini contohnya, ya, boleh Bapak dari sini, misalnya sini, ya, sebelah kanan ini Hajar Aswad nih, ya, misalnya Hajar Aswad. Jadi kita sebelah sini itu untuk istilam, ya, istilam. Kenapa istilam? Sebab tidak mungkin untuk mengecup Hajar Aswad setiap putaran, maka adalah diadakan istilam. Maka itu di sini yang disebut dengan rukun Hajar Aswad. Mulainya dari rukun Hajar Aswad. Nah, kelihatannya batasnya itu nanti Pak ada lampu hijau, ya. Kita mulai istilam itu kelihatan dari kita ke sana melihatnya itu ada lampu hijau. Kalau dulu ini ada garis coklat, dikarenakan sudah tidak mungkin pakai garis lagi, sudah keinjak-injak kelihatan orang, jadi digunakan lagi di sana itu pakai lampu hijau. Maka di situ mulainya kita niat untuk tawaf. Mau niat langsung lagi boleh dengan ucapan nawaitu anatu papi hajar batal disabarkan pardon alanya lillahi ta'ala, mangga. Coba niat abdi tawaf kanggo umroh abdi lillahi ta'ala. Bismillahi Allahu akbar. Ya, nanti pelangin di sana praktik. Bismillahi Allahu akbar. Dan sekarang baru kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacaan tidak usah repot,
bacaan doa sekedar bingung. Jadi ucapan bacaan naon wae mangga dikengingkeun dengan aturan mah ayat tuntunan Kanjeng Rasul Muhammad SAW sudah dibukukan seperti ini, disusun oleh penyusunnya. Ini setelah apa saja silakan bacana. Bismillahirrahmanirrahim. Kecu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Beres? Di sini udah acara asbat ya. Di sini menuju ke rukun sami. Di sini ada rukun sami, rukun iroki ya. Nah, di sini ada makom Ibrahim ya. Langsung saja ini diacak. Ada makom Ibrahim di sini. Nah, selagi kita sedang toat untuk melaksanakan umroh itu, rukun umroh tadi, ini jangan dulu Bapak untuk megang-megang makom Ibrahim, yang ningali nyawa jerona. Usahakan dulu, toatnya dulu, selesaikan dulu ya. Ada ini pokoknya kita selesaikan dulu ibadah kitanya, ya. Sebenarnya ini ada tambahannya, kalau memang Bapak dan Ibu insya Allah berusaha bisa juga tambahan doa, boleh. Kalau dari kita Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula dan sebagainya ya, pas lewatan makom Ibrahim maka bisa tambah dengan doa Rabbi adhili mudhalasi jiwa jiwa siro wa kulyalah wajah wasatil innal batila kana zahuko. Boleh ya, ada di sini juga. Kalau hafal lamun teu mah entos we subhanallah alhamdulillah. Nah, di sini ya, ini hajar aswad. Nah, ini hajar aswad. Di sini di sini itu rukun sami ya. Nah, di sini makom Ibrahimnya. Nah, lewat ke sini boleh, mau lewat ke sini boleh. Ya, ini dengan bacaan tadi kalau bisa. Nah, di sini ada hijri Ismail dan di sini nanti jamaah tidak boleh masuk ke sini. Nah, tidak boleh masuk ke sini. Jadi langsung dulu sana, ya, langsung muter dulu dari sini. Baru kalau Bapak nanti bisa langsung doanya ada di sini, mau dibaca boleh, ya. Sampai di sini baru kita baca lagi di sini doanya boleh. Di sini ada talang emas, ya. Nggak usah lihat sambil kalau kita kayu enggak ketuduh ya. Yang penting kita ibadah dulu lah, ya. Nah, di sini baru pas talang emas, nanti ada di situ doanya, ya. Allahumma jalani tahtan sili arsika dan sebagainya, ya. Kalau bisa, tidak bisa lanjut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai dengan rukun iroki sini, ya. Rukun iroki, rukunnya di sini ke bawah. Nah, di sini juga ada tambahan doa, itu bisa dibaca doanya Allahumma ja'alhu hajan mabrura sa'yan mansura wajan mabrura dan sebagainya sampai dengan di sini yang namanya rukun yamani, ya. Di sini rukun yamani, maka di sini Bapak istilam lagi, ya. Istilam lagi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar tapi tidak dikecup. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim langsung saja, ya. Nah, di sini baru sini istilah sudah selesai, baru di sini doanya doa anu teu pokok pisan. Dari sini ke sini baru doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Lebih kadir, ya. Ini satu kali satu putaran, ya. Ke sini tidak usah lihat lagi, langsung saja dan sampai di sini langsung istirahat lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai tangannya ke hajar aswad, ya, tangannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim cukup lagi, baca lagi, ya. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sampai selesai, ya. Sini terus sampai selesai sampai sini doanya doa sapu jagat. doa pokoknya sadari nggak pasti apa di sini. Robbana atina nggak dia
ya 2 kali dari sini sudah selesai sampai aji ini, baru di sini itu Islam lagi, ya Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan 7 kali, ya 7 putaran. Ini yang namanya 7 putaran. Nah, di sini setelah 7 putaran, boleh Bapak Ibu geser sedikit ke bagian B yang namanya di sini adalah multajam. Multajam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, tepatnya di sini, ya. Kalau tidak bisa di sini aja terus. Yang penting urusan ini di sinilah ibu munajat kepada Allah, berdoa di multajam. Di mana saja, yang penting pas urusan multajam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di sini tidak mungkin, ya. Kalau tidak memungkinkan di sini sebab berdesak-desakan orang, kita belakangnya terus, ya. Ini berdoa di multajam. Setelah selesai berdoa di multajam, maka kita selesailah pelaksanaan tawaf. Kemudian kita sholat sunat tawaf di belakang makom Ibrahim. Nah, sholat sunat tawaf di belakang makom Ibrahim. Kalau memungkinkan pas di belakangnya, tidak memungkinkan terus. Yang penting di belakang makom Ibrahim. Kalau tidak mungkin juga, yang penting ada di area depan Ka'bah, terus melihat ke Ka'bah. Di situ boleh melaksanakan untuk sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat tawaf. Setelah selesai sholat sunat tawaf, maka boleh kita untuk istirahat, ya, istirahat. Kemudian di situ di dekat-dekat di situ banyak air zam-zam. Maka kita istirahat. Bukan istirahat berarti istirahatnya total, tapi istirahat sambil melepas lelah, sambil minum air zam-zam. Yang diperbanyak di sana, minumlah air zam-zam. Selagi ada di sana, minumlah air zam-zam dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah apa doanya? Makan, minum itu biasanya harus duduk. Tapi kalau minum air zam-zam dibolehkan sambil berdiri, ya. Ya sebaiknya mah duduk gitulah, ya sebaiknya duduk tapi dibolehkan. Nah inilah untuk kegiatan tawaf. Sudah sampai kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian kita minum air zam-zam. Kalau Bapak masih penasaran, ingin dulu itu melihat makom Ibrahim, maka ikut dulu berputar, ya ikut putar sesuai dengan arus. Kita lewat ke situ makom Ibrahim, baru di sini lihat, oh ini makom Allah dengan kekuasaan Allah, berkahnya kita berikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa sampai ke sini. Ini adalah kita lihat di situ ada dua telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada bekas membangun Ka'bah di situ, ya boleh sambil jalan itu, ya. Tapi bukan makam ya, bukan makam kuburan, bukan makom tempat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Sudah balikan sampai sekarang masih ada tangannya, ada kakinya, ya. Nah, sudah selesai kita melaksanakan tawaf, merupakan rukun yang kedua daripada umroh. Maka selesailah kita melanjutkan untuk melaksanakan yaitu rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Nah, dalam tawaf tadi sudah, ya. Nah sekarang untuk sa'i. Di sini sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan 7 kali. Dilakukan di lintasan antara Bukit Sofa dan Marwah. Ketika sampai di antara 2 pilar lampu hijau, bagi laki-laki disunahkan berlari kecil. Kelima, walaupun boleh tidak punya wudhu, ketika sa'i lebih utama kita mempunyai wudhu, ya. Di sini beda dengan di tawaf. Kalau tawaf tetap harus suci, ya. Tawaf harus suci. Ketinggalan tadi, apabila tawafnya kita batal di putaran ketiga, misalnya kita ambil dulu wudhu, nanti dilanjutkan lagi tawafnya. Hitung tadi tinggalnya kita selesainya putaran keberapa? Ketiga. Nah, tinggal melanjutkan putaran keempatnya. Tadi tidak di awal lagi, ya, melanjutkan langsung melanjutkan putaran
keempat, kelima, kelima, tujuh itu kalau ketinggalan ya. Nah di sini baiklah untuk langsung kita melaksanakan rukun umroh yang ketiga yaitu sa'i. Nah di sini setiap kita melangkah untuk menuju Sofa dan Marwah, maka kita masuk dulu, naik dulu yang namanya ke Bukit Sofa. Kalau kita mau ke Bukit Sofa, maka kita baca dulu doanya dengan ucapan Inna Sofa wal Marwata min sa'irillah faman hajjal baita awi tamaru fala junaha alaihi ayyatawafa bihima waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, katakan kalau anaknya dari sana Sofa ke Marwah ya, ke apa-apa ke sana, maka kita boleh dari sini Sofa ke Marwah. Jadi kita naik ke Sofa, di sini kita baca dulu Inna Sofa wal Marwata min sa'irillah faman hajjal baita wa tamara. Nanti ada ya pembimbingnya ya, penuntun untuk doanya. Setelah ada di Bukit Sofa, maka kita ini untuk berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah ya. Di sana ada ya. Atau kalau Sofa mah berarti ada di sana ya. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru kita mulai sa'i ya. Ucapannya tidak ada lain. Kalau mau pakai bahasa lafaz boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Nawa itu aslinya pihak daugalan baina Sofa wal Marwah lillahi ta'ala ya. Ya takut sa'i untuk umroh. Umroh. Kalau tidak juga langsung aja kita baca Allahu Akbar. Dah langsung turun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau di sa'i itu yang utamanya bacaan takbir. Kalau di tawaf itu utamanya bacaan tasbih. Maka di dalam keterangan Rasulullah SAW itu ahabu ilallah arba'un. Kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Kalimat lafaz yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama kalimat subhanallah. Yang kedua Allahu Akbar. Ketiga la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kalau disatukan seperti tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah kalimat-kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah pelaksanaan sa'i. Maka ketika sudah melangkah kita untuk baca takbir, sa'i, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan sebagainya. Ketika kita sampai di lampu hijau, ya, di sini lampu hijau, maka disitulah mulai bapak-bapak boleh untuk lari-lari kecil, ya, dari lampu hijau ke lampu hijau. Ada 2, lampu hijau 1, lampu hijau 2. Dari situ mulai bapak untuk melaksanakan lari kecil dengan doanya Robbi fir warham wa'fu wa takarum wa tajawad. Ibu boleh ikut bapak, takut ketinggalan. Padahal mah tidak, larinya juga kecil gitu ya. Cuman ya antara namanya lari kecil juga ya pasti ketinggalan. Maka boleh ibu-ibu. Jadi sunatnya untuk bapak-bapak subhanallah, Allah Robbi fir warham wa'fu dan sebagainya. Dari lampu hijau ke lampu hijau. Udah lampu hijau, nanti sana jalannya biasa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai dengan Marwah, baca lagi yang tadi. Ya, Inna Sofa wal Marwata min sa'irillah. Kalau hafal, kalau tidak pun nanti dituntun, dibimbing ya, dibimbing oleh ada pembimbing, ada berkawitnya. Selesai Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Selesainya di Marwah. Selesailah untuk pelaksanaan itu sa'i ya, 7.
hanya persiapkan kita fisiknya dari sekarang, juga nanti mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang 7 perjalanan itu kurang lebih perjalanan 3 kilo. Kenapa? Sebab dari Sofa ke Marwah itu kurang lebih 400 meter. 4 kali 7 20. Makanya 20 hampir 3 kilo lah ya, 3 kilo itu perjalanan. Tapi alhamdulillah semuanya yang namanya tamu Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan ya. Kalau kita di sini latihan paling ya 20 meter latihan 50 meter ya, tapi di sana ya dengan lelah, capek tapi nikmat, senang, itulah ya jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'i, maka setelah selesai sa'i, maka lanjut itu dilaksanakan dengan rukun umroh yang keempat adalah tahallul ya. Tahallul dengan cara gunting rambut ya. Di sini gunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai, terutama kalau bapak-bapak bisa nanti oleh bapak-bapak lagi. Kalau ibu-ibu boleh yang istri bapak gunting istrinya, nanti ibunya yang gunting ibu-ibunya, misalnya gitu ya. Estafet, nah boleh estafet ya, digunting. Nanti nggak usah bawa gunting dari sini ya, takutnya nanti diperiksa nggak bisa itu ya. Sebisa-bisanya nanti ada yang membimbing ya. Itu ucapan dan doa untuk tahallul juga di sini ada. Yang penting setiap rambut yang digunting oleh kita minta Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kebaikan. Setiap sehelai rambut itu satu kebaikan. Bisa dihitung nggak jumlah rambut itu? Nggak bisa ya, banyak. Itu tahallul. Selesailah sudah untuk pelaksanaan umroh. Nah, rukun umroh yang terakhir adalah tertib. Tertib adalah mengerjakan tahapan umroh sesuai dengan urutan. Yang pertama kita lihat dengan ihram, yang kedua tawaf sudah kita laksanakan, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat tahallul, yang kelimanya adalah tertib. Itu yang keberurutan. Maka berusaha kita sekuat tenaga mengharap dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelancaran ya, diberikan kepahaman, diberikan juga kesehatan, terutama sebab kalau rukun yang 5 ini tertinggal maka umrohnya tidak sah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك